eh, ini masuk dalam kategori post processing ya, atau proses uji akurasinya. Nah, di sini eh, banyak angka-angka ya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Di sini ada kelas hasil dari tutupan lahan atau hasil klasifikasi tutupan lahan, misalkan dari Landsat atau Sentinel. Sentinel itu, nah ini adalah kelas-kelasnya. Nah, kemudian kita lakukan perbandingan kelas hasil tutupan lahan, klasifikasi hasil tutupan lahan dari Citra Landsat atau Sentinel tersebut. Kita coba lihat realitanya di lapangan dengan kita melakukan pengecekan, atau kita coba lihat dari Google gitu ya, dari Google satelit, apakah memang benar lahan yang sudah diklasifikasikan itu merupakan lahan terbangun gitu. Nah, nanti metodenya itu kita menggunakan conversion metric namanya. Kalau di ArcGIS itu kita pakai conversion metric. Jadi nanti ada beberapa titik yang kita sebar gitu ya. Di sini misalkan contohnya ada 20 titik. Ada 20 titik yang dimana sebaran 20 titik ini dia bersifat random. Artinya langsung dari sistem ArcGIS-nya yang akan membuat persebaran titik-titik ini di dalam area analisis kita seperti itu. Nah, sebenarnya standar-standar penentuan titik ini sebenarnya sudah diatur di dalam apa? Dalam standar BIG gitu. Nah, ini nanti kita akan coba lihat gitu. Nah, cuman pada kesempatan kali ini karena kita memang hanya untuk mengetahui bagaimana sih caranya gitu ya. Nah, itu kita tidak terlalu banyak, tapi semakin banyak persebaran titik, itu semakin bagus sebenarnya untuk memastikan tiap-tiap area tutupan lahan itu terakomodir gitu untuk mewakili. Misalkan kita bisa kasih standar misalkan 1 hektar itu misalkan 1 titik gitu ya. Artinya misalkan nanti ada beberapa hektar gitu, ada beberapa titik gitu. Nah, itu bisa kita masukkan standar-standar seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya user akurasi, ada yang namanya produser akurasi. Ini adalah koefisien kapanya. Koefisien kapanya. Nah, untuk mendapatkan apa yang disebut dengan produser akurasi itu? Nah, produser akurasi itu adalah yang menjadi indikator utamanya itu merupakan kelas hasil pengecekan lapangan. Nah, ini kelas hasil pengecekan lapangan yang merupakan produser akurasi. Sedangkan user akurasi ini yang menjadi indikator utamanya itu adalah kelas hasil tutupan lahan. Sehingga misalkan di sini kita lihat untuk kelas hasil pengecekan lapangan ini kita sebut kelas hasil pengecekan lapangan ya, karena kita nanti akan lihat untuk di Google satelitnya. Nah, itu kita walaupun sebenarnya kita bisa turun lapangan ataupun tidak, itu karena melalui citra satelit Google itu sudah terwakili sebenarnya, bisa kita lihat gitu. Nah, di sini misalkan untuk kelas hasil pengecekan lapangan dengan kategori lahan terbangun, ini terdapat 1 titik atau 1 poin gitu. Nah, ini totalnya ya, totalnya yang di sini ada 7 titik. Nah, 7 titik. Ini ada 6 titik. 6 titik yang masuk dengan kategori produser akurasi. Di sini ada 3 titik dengan akurasinya sebesar ini. Nah, ini dalam persen ya, ini dalam persen. Ini 100%, produser akurasinya ini 100%.
ini 83%, 67%, nih 67%, ini 0%. Ini karena tidak ada produsernya kan, ini karena totalnya ini. Nanti masuknya jadi overall akurasi. Nah, overall akurasi itu dari user akurasi dan P akurasi gitu. Nah, jika kita lihat di sini tadi berdasarkan persentase itu, nah di sini ada total 6 titik gitu ya, 6 titik yang kita sebar di dalam kategori pertanian. Nah, ternyata 5 kategori saja yang bersinggungan dengan hasil pengecekan lapangan dengan kelas hasil tutupan lahan. Nah, satunya kelasnya itu yang merupakan tegalan atau lahan kosong, sehingga untuk akurasinya itu hanya 5 yang benar. Nah, itu jadi 5/6. Nah, ini per 6 kali 100 gitu. Jadi 5/6 gitu yang benar. Jadi 0,83%. Nah, sama seperti user akurasi ini juga perhitungannya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, jumlah sel diagonal pada error matrix. Nah, misalnya ini pada perhitungan pada kelas tegalan ya. Pada kelas tegalan kita lihat. Tegalan yang ini. Nah, ini ada 7 yang benar dari jumlah total itu 7. Jadi dia 100%. Nah, untuk yang user, nah yang user berarti tegalan. Nah, ini ada 7 yang betul dari 8 total usernya. Usernya itu ada 8. Ini ada masuk satu nih lahan pertanian, sehingga total akurasinya itu ada 0,88. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perhitungan overall akurasi. Overall akurasi ini adalah dengan membagi jumlah total klasifikasi. Nah, jumlah total klasifikasi yang benar, nah itu kita hitung 1 ditambah 7 tambah 5 tambah 2 ditambah 2. Jadi total yang benar itu ada 17. Dengan membaginya itu adalah jumlah total klasifikasinya itu ada 20 titik gitu ya. Nah, per 20 jadi didapatkan hasilnya 0,85, di persentasiin tuh 85% gitu. Seperti itu perhitungannya. Nah, untuk yang kappa, koefisien kappa ini itu cara hitungnya sebenarnya nanti itu di ArcGIS tuh dia sebenarnya sudah langsung sih, sudah dihitung langsung, cuman kita perlu memahami bagaimana sih cara mendapatkannya gitu kan. Nah, itu. Nah, kappa ini, koefisien kappa ini didapatkan dari nilai N. Nilai N itu apa? Nilai N itu adalah jumlah total klasifikasi. Nah, ini 20 ya, 20 dikali A. A itu apa? A itu adalah jumlah klasifikasi yang benar. Nah, A itu tadi jumlah klasifikasi yang benar ada 17. Dikurang B. Nah, B ini apa? B itu adalah jumlah air product baris total dikali kolom total. Nah, 1 dikali 1 ditambah 8 dikali 7 ditambah 7 dikali 6 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 kayak gitu. Nah, sehingga menghasilkan 111. Nah, per dibagi N pangkat 2 dikurang B. Nah, N pangkat 2 berarti 20 dikali 20 dikurang 111. Nah, sehingga perhitungan koefisien kapanya itu sebesar 79%. Nah, ini yang saya gunakan ini adalah hasil dari klasifikasi Citra Landsat ya. Nah, nanti yang akan kita coba hitung nanti berarti yang Sentinel. Coba kita coba hitung akurasinya gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke peraturan BIJ, apakah angka ini sudah memenuhi standar? Nah, itu kita coba lihat standar BIJ-nya. Kita akan buka ya.
ini. Nah, pada standar BIG ini, eh, SK nomor 16 ya tahun 2012. Nah, setiap output perhitungan uji akurasi hasil klasifikasi harus lebih besar atau sama dengan 85%. Baik itu user akurasi maupun produser akurasi dan overall akurasi dan kapanya itu juga itu harus lebih dari 85%. Sehingga untuk klasifikasi tutupan lahan dengan menggunakan Landsat ini, ketika dia memang ada akurasinya di bawah dari 85%, itu berarti kita harus mengecek kembali hasil klasifikasinya ini, kita perbaiki lagi seperti itu. Namun sebenarnya ada juga di jurnal-jurnal lain, kalau kita bisa jadikan tolak ukur itu ada yang 75% juga, itu ada dari beberapa jurnal. Mungkin bisa Bapak Ibu ini ya cari gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita pakai create akurasi assessment point ya Bapak Ibu. Mohon maaf, kita eh, klik create akurasi assessment point. Nah, yang ini kita masukkan data rasternya, kita masukkan. Nah, di sini kita penyimpanannya akurasi point. Nah, di sini untuk target field-nya itu berdasarkan klasifikasi lahan yang ini ya. Klasifikasi lahan berdasarkan eh, apa? Supervised klasifikasi tadi. Nah, itu. Nah, ini adalah number of random point. Nah, ini kita coba buat mungkin 50 poin ya. Nanti 50 poin. Di sini kita pilih yang random. Jadi dia menyebar gitu ya, secara random di dalam eh, wilayah AOI ini. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Nah, di sini hasilnya. Kita coba lihat. Nah, ini persebaran titik-titiknya. Nah, ini dia sebaran-sebarannya. Nah, nanti kita akan coba lihat. Nah, sebenarnya di sini itu sudah ada informasinya. Informasinya. Nah, ini klasifikasinya. Tadi nomor 1 itu adalah kita bisa samakan dengan ini. Kita bisa samain. Kita coba open tadi training sample manajernya, yang sudah kita buat. Ada di dokumen sampel. Oh, kita nggak save ininya ya. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita coba lihat di sini. Misalkan yang warna ini adalah pixel values-nya 1 tadi. Nah, ini berarti yang warna hijau tadi itu 8 ya. Nah, ini 8 berarti persawahan. Nah, terus yang lahan kering ini kita coba lihat nah ini 13 pixel value-nya. Nah, ini 13 berarti tadi persawahan ya. Persawahan, lalu kemudian yang kawasan hutan itu kita coba lihat nanti berapa pixel value-nya. Nah, ini kita samakan, nanti kita rubah apa angka-angka ini, atau eh, kita bisa hafal gitu ya. Kita bisa hafal apa pixel value ini itu merepresentasikan apa gitu. Tadi kan nomor 1 itu berarti pixel value-nya untuk area lahan terbangun. Lalu kemudian untuk yang persawahan itu pixel value-nya itu 8. Nah, lalu kemudian ada yang nomor 13 ini pixel value-nya merupakan lahan kering gitu ya, yang kawasan hutan. Nah, ini yang kawasan hutan dan badan air gitu, badan air yang terakhir. Nah, ini nanti kita coba lihat apakah memang benar pixel apa hasil klasifikasi tutupan lahan ini sesuai dengan kenampakan
aslinya gitu. Ini kita bisa ambil base map, data base map untuk sebagai data sanding kita. Nanti eh, pada field yang ini ground truth ini artinya adalah hasil pengecekan kita. Nah, nanti kita cek satu-satu, lalu kita kita ubah di sini. Misalkan dia permukiman, ini kan satu permukiman. Nah, di sini misalkan permukiman juga, berarti kita isiin satu nanti kodenya gitu, sesuai dengan pixel value-nya. Seperti itu. Nah, di sini saya coba masukkan dulu database map-nya. Saya ambil base map. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini ada base map yang mau saya pakai itu Google Satellite. Ini saya kopikan, lalu saya paste di sini. Saya taruh di bawah ya. Ini saya pin di sini, di bawah sini dulu. Selanjutnya ini saya hilangin dulu ya. Nah, ini saya hilangkan dulu. AOI-nya juga. Nah, eh, di sini saya taruh di samping ya. Nah, ini klasifikasinya. Ini tadi nomor satu merupakan area permukiman ya. Kita coba cek. Ini kita klik dua kali yang di eh, poin satu ini. Klik dua kali. Nah, ternyata kenyataannya eh, sudah bukan merupakan lahan terbangun gitu. Nah, kalau kita cek nih, nah, di sini kita bisa apa? Nah, ternyata dia masuk apa gitu kan? Nah, ini misalkan dia mungkin masuk area bervegetasi berarti dengan eh, mungkin area perkebunan gitu ya. Karena di sini kita kategoriin dalam kawasan apa? Kawasan hutan gitu. Nah, ini mungkin kita tadi kawasan hutan. Nah, ini mungkin perlu kita catat dulu ya. Ini kita coba catat dulu. Sebentar mungkin saya catat di misalkan tadi yang satu sama dengan permukiman gitu. Lalu eh, yang 8 ini merupakan persawahan. 8 merupakan, lalu kemudian yang 13 ini merupakan lahan kering. Lalu 18 ini kawasan hutan. Dan yang 21 ini badan air. Nah, seperti ini ya, biar tidak lupa. Nah, ini berarti misalkan poin yang ini itu sudah merupakan dia kawasan hutan. Nah, ini kita stop edit dulu. Ini kita
Nanti rubah angka-angka yang di ground truth ini sesuai dengan kondisi kenampakan satelitnya gitu, citra Google gitu ya, citra dari Google. Nah ini masih muter-muter. Hmm, saya close dulu. Nah, ini not responding ya. Ini saya coba close saja. Saya coba buka lagi nanti. Ini saya close. Kita buka lagi harddisknya. Ini kita buat ulang atau kita sudah buat sih tadi apa assessment point-nya. Jadi kita tinggal masukkan eh, citra dari Google atau base map-nya. Nah, ini saya masukkan untuk hasil klasifikasinya ya. Klasifikasi berarti yang tadi Sentinel-2. Oke. Nah, ini lalu saya masukkan AOI-nya. AOI Lombok yang ini. Nah, ini saya eh, yang ini saya image analyze. Ini saya klik. Ini saya ambil yang satelit Google. Masukkan ke sini. Paste. Lalu kita sudah buat tadi assessment point-nya. Uji akurasi. Nah, ini ini kepotong ya. Kita remove dulu. Harus seperti ini. Nah, ini kita open atributnya. Ini. Nah, ini tadi kita sudah catat ya. Satu ini apa, dua ini, 8 ini, 13 dan 21 ya. 8, 13, 18, dan 21. Nah, tadi kita coba cek untuk yang poin ini. Kita klik 2 kali. Jadi dia akan otomatis ke lokasinya. Nah, ini di titik ini, kalau kita lihat lebih detail, ini sebenarnya merupakan bekas bangunan ya. Kalau ada ini ada, tapi lebih samar-samar sih, samar-samar kayak eh, ketutupan sama pohon, mungkin seperti itu. Nah, ini kita taruh satu gitu ya. Ini kita start edit dulu. Start edit, akurasi point. Ini kita ubah jadi satu. Lalu kemudian kita cek yang selanjutnya, poin selanjutnya. Nah, ini ternyata dia bukan merupakan eh, permukiman gitu ya, atau
mungkin masuknya di lahan perkebunan gitu, atau kita masukkan di kategori dengan kelas 18 gitu. 18 ini tadi kawasan hutan gitu ya, atau area yang bervegetasi gitu. Ini 18. Nah, ini kemudian bukan merupakan bangunan. Kita coba lihat. Nah, ini yang satu ini tadi warna kuning gitu ya. Ini bukan merupakan bangunan. Nah, ini tentu kita masukkan dalam klasifikasi misalkan persawahan gitu. Nah, tadi sawah itu nomor 8, berarti 8. Kita ketikkan 8. Kita cek lagi selanjutnya. Ini 8, berarti 18. Nah, ini 1. Nah, ini 1. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Cara kerjanya. Ini 1. Ini 1. Nah, ini permukiman juga berarti 1. Nah, ini yang 8 ini tadi persawahan ya. Nah, ini mungkin samar-samar ketutup sama eh, area apa? Pohon gitu ya. Nah, ini, tapi ada sawah gitu kan. Nah, ini kita masukkan 8. Ini 8. Nah, ini 8 juga. Ini 8. Nah, ini 8. 8. Nah, ini yang lama sebenarnya di sini Bapak Ibu. Kita uji akurasi ini. Nah, ini 8 juga. Ini juga 8. Nah, ini 8. Mungkin samar-samar ya, kawasan hutan. Ini 8. Nah, ini 8 juga. Ini 8. Ini 8. Oh, ini bukan ya. Ini 18. Nah, ini 8. 8 juga. Nah, ini bukan ya. Berarti 18 misalkan ini dekat area bervegetasi gitu. Nah, ini 8. Ini bukan 18. Atau mungkin masuk di wilayah permukiman gitu ya. Nah, ini dekat sama, kalau kita zoom. Nah, ini, oh ya, lahan terbangun gitu ya, 1 berarti. Nah, sekarang untuk kategori eh, lahan kering gitu atau tegalan gitu ya. Nah, ini berarti 13. Nah, ini 13. Ini 13. Nah, ini mungkin masuk area eh, lahan kering ya, kita taruh karena ada lahan kosong 13. Nah, ini juga berarti 13. Mirip-mirip tegalan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini lalu kemudian 13 juga. Ini samar-samar area persawahan, mungkin kita taruh misalkan, kita perlu zoom lagi. Nah, ini kayaknya area tegalan. Nah, ini bisa jadi dulu pengambilan di citra satelitnya memang kondisinya lahan kering gitu ya. Ini 13. Nah, ini area permukiman, ini 1. Nah, ini
kita buat jadi 13. 13. Nah, ini persawahan ya. Agak hijau. Tadi persawahan berarti 8. Nah, ini sama 8 juga. Nah, ini berarti 8 karena eh, kemungkinan dia ini agak samar-samar sih, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kita masuk di kawasan hutan. Nah, ini 18. Ini juga 18. Ini 18. Nah, ini badan air. Nah, ini sebenarnya tambak ya. Nah, tambak. Jadi ini mungkin dia ngebacanya ini adalah memang merupakan badan air gitu. Ada area-area tambak ini. Kita buat 21. Nah, ini kita save. Stop edit. Nah, setelah kita membuat akurasi poin ini, Bapak Ibu, lalu kita buat analisis conversion metricnya untuk mengukur uji akurasinya itu seberapa besar gitu. Nah, kita masuk ke Arc Toolbox, masuk di Arc Toolbox, kita masuk di Spatial Analysis Tool, lalu Segmentation and Classification, lalu kita pilih Compute Conversion Metric. Nah, yang ini. Lalu kita masukkan akurasi poin yang tadi sudah kita buat gitu ya. Ini kita masukkan. Ini kita simpan. Akurasi gitu. Nah, ini outputnya ini berupa Excel ya, data tabel. Nah, ini kita bisa save. Nah, sebentar kita. Nah, ini kita harus tambahkan formatnya ya, titik .dbf. Ini oke. Setelah itu ini kita bisa cek open. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Jadi di sini pada tabel ini tadi ada klasifikasi 1 dengan nomor 1, klasifikasi dengan nomor 8, 13. Ini nanti kita ubah di data Excel-nya, lalu menghasilkan berapa besar akurasinya. Nah, ini begitu apa cara kerjanya gitu. Nah, ini kita coba lihat hasilnya. Saya simpan tadi uji akurasi. Nah, ini format DBF ya. Excel, kita buka Excel. Kita di format DBF ini. Lalu kemudian nah ini kita sederhanakan ya. Nah, ini tadi klasifikasi dengan 1 itu adalah per apa lahan terbangun gitu ya. Nah, di sini kita bisa nah ini yang 8 nih tadi adalah persawahan. Ini lahan kering gitu ya atau tegalan. Ini berarti kawasan hutan dan yang terakhir itu badan air. Nah, sama yang ini juga Bapak Ibu, ini berarti lahan terbangun. Lalu persawahan.
Ini lahan tegalan, kawasan hutan. Lalu ini badan air. Nah, ini tadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bahan paparan. Untuk berarti untuk akurasinya dari banyaknya eh, titik itu sebenarnya kita buat 50 tadi ya. Ini 49. Nah, ini mungkin ada yang miss. Nah, dari seluruh titik yang sudah kita buat itu kita bisa dapatkan jumlah titik yang sesuai dengan kenyataan di lapangannya itu adalah yang diagonal nih. Nah, yang sesuai lahan terbangun untuk di kategori lahan terbangun dengan banyaknya titik itu ada 10. Nah, yang sesuai itu ada 7 gitu. Nah, lalu ada pada kategori persawahan itu ada 21 tapi yang sesuai hanya 18. Nah, ini 10, ada 4 untuk kawasan hutan ini sesuai. Sehingga kita mendapatkan akurasi itu overall akurasinya itu ada di 0, atau 82% dan 74% untuk koefisien kapalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin perlu lagi ada perbaikan dari kategori ini. Jadi sehingga kalau kita lihat tadi skema pengolahannya ada pre-processing, lalu ada processing, lalu uji akurasi. Nah, ketika misalkan di processing ini tidak sesuai dengan uji akurasinya, nah maka kita kembali lagi ke sini. Seperti itu Bapak Ibu.